Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 10 mata kuliah bahan listrik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Brahmana Putra Simbolon dengan NIM 5253230033. Pada video ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana kelompok kami mengerjakan tugas proyek bahan listrik yang diberikan oleh Pak Asmi Rizky Lubis yang berupa simulasi kegagalan pada isolator tegangan tinggi. Langkah pertama, kami mengumpulkan referensi dari jurnal dan buku teknik elektro. Referensi ini membantu kami memahami jenis-jenis kegagalan pada isolator, seperti flashover, breakdown, kondisi kontaminasi, serta faktor pemicunya seperti kelembaban, tegangan berlebih, dan polusi permukaan. Kami juga mempelajari teori mengenai arus gangguan, perubahan tegangan, serta bagaimana resistansi sistem mempengaruhi respon selama gangguan. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pari Ferdiansyah dengan NIM 5252230001. Selanjutnya, setelah teori dasar cukup kuat, kami mulai menyusun parameter yang akan kami gunakan dalam simulasi. Kami menetapkan tegangan sumber sebesar 150 kV. Resistansi saluran kami buat rendah agar sesuai dengan karakteristik saluran transmisi pada jaringan yang asli. Resistansi beban ditetapkan lebih tinggi. Resistansi gangguan kami buat sangat kecil untuk mempresentasikan kondisi isolator yang sedang gagal total. Frekuensi operasi kami tetapkan pada 50 Hz dengan waktu simulasi setengah detik agar perubahan dapat terlihat dengan jelas. Dengan parameter ini, kami siap untuk membangun model simulasi dalam MATLAB, seperti pada video ini. Model yang telah kami tunjukkan tadi berbentuk rangkaian sederhana yang terdiri dari sumber tegangan, saluran, isolator, dan beban. Kami membuat kode yang menghitung arus dan tegangan setiap langkah waktu. Kondisi isolator diatur berubah pada waktu tertentu. Dari awal hingga detik 0,1, sistem berada dalam kondisi normal. Pada selang 0,1 sampai 0,2 detik, isolator dianggap gagal sehingga resistansi berubah drastis menjadi sangat kecil. Setelah itu, sistem kembali berada pada kondisi normal pada waktu 0,2 detik dan seterusnya. Perubahan ini kami masukkan ke dalam kode dengan logika percabangan agar sistem dapat mengubah responnya secara otomatis. Selama iterasi waktu berjalan, program menghitung arus yang mengalir dan tegangan yang diterima pada beban. Dari sini terlihat perbedaan besar antara kondisi sebelum dan sesudah gangguan. Tegangan pada beban turun jauh saat isolator gagal, sedangkan arus meningkat secara signifikan karena resistansi gangguan sangat kecil. Ini bisa ditunjukkan pada grafik yang akan kami tunjukkan berikut ini. Grafik yang telah kami tunjukkan tadi menunjukkan adanya gelombang sinus yang tiba-tiba berubah ketika gangguan terjadi. Setelah kami mendapatkan grafik dan data numerik seperti nilai RMS, presentasi penurunan tegangan, serta kenaikan arus, kami mulai melakukan analisis. Kami menjelaskan penyebab perubahan tersebut berdasarkan teori isolasi. Kami membandingkan pola pada kondisi normal dan kondisi gagal. Kami juga menguraikan bagaimana kegagalan isolator dapat menyebabkan gangguan lebih besar pada peralatan lain dalam jika terjadi di dunia nyata. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan menjadi bagian yang cukup penting dalam proyek ini. Setelah semua data simulasi terkumpul, kami mulai menyusun laporan dengan menata alur penjelasan agar mudah dipahami. Kami membuka laporan dengan latar belakang dan tujuan agar pembaca
mengetahui alasan pemilihan topik dan arah pembahasan. Bagian ini kami tulis dengan bahasa yang jelas supaya pembaca bisa melihat relevansi proyek dengan masalah nyata pada sistem tenaga. Selain itu, kami menyusun bagian latar belakang teknis yang menjelaskan prinsip dasar isolator, resiko kegagalan, serta pentingnya keandalan komponen ini dalam sistem tegangan tinggi. Penjelasan ini memperkenalkan konteks teknis yang dibutuhkan pembaca sebelum memasuki metode dan hasil. Referensi yang dipakai berasal dari Jurnal Teknik Elektro agar pembahasan tetap berada dalam standar akademik. Selanjutnya, masuk ke bagian metode penelitian. Kami menjelaskan rangkaian simulasi, parameter yang digunakan, alasan pemilihan nilainya, serta bentuk logika program yang menjalankan perubahan kondisi isolator. Bagian ini menjadi penghubung antara teori dasar dan hasil simulasi. Jadi kami menjelaskan secara runtut agar pembaca tahu alur berpikir saat merancang model. Selanjutnya adalah bagian analisis. Bagian analisis menjadi fokus utama kami dalam proyek ini. Pada tahap ini, kami membahas penyebab perubahan gelombang, dampak pada sistem, dan keterkaitan dengan konsep dasar isolator. Kami menulis bagian ini dengan bahasa yang mengalir dan tidak kaku supaya para pembaca mudah untuk memahaminya, tetapi tetap berbasis dari data dan simulasi dari MATLAB. Perbandingan antara kondisi normal dan kondisi gagal kami buat sejelas mungkin supaya pembaca langsung melihat perbedaannya. Di akhir laporan, kami menulis kesimpulan yang merangkum hal penting dan memberikan saran terkait pencegahan kegagalan isolator. Kesimpulan kami buat ringkas tetapi tetap mencerminkan keseluruhan proses simulasi. Dengan susunan seperti ini, laporan kami tidak hanya berisi tentang data, tetapi juga menjelaskan bagaimana analisis disusun dari awal sampai akhir, agar pembaca dapat mengikuti alur kerja proyek kami dan memahami hasil simulasi secara utuh. Baiklah, hanya segini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas respon yang telah diberikan oleh Bapak Asmi Rizky Lubis dan tenggat yang cukup mencukupi untuk tugas kami. Sekian dan terima kasih, kami kelompok 10 pamit undur diri.